Teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Nanorame. Di konten kali ini saya akan membahas atau mereview pertandingan BRI Liga 1 ya, pekan ke-7 yang mana kemarin sore atau tanggal 29 Agustus 2022 pukul 15.30 kick off antara Dewa United melawan PSIS Semarang. Ya teman-teman, bagi yang menonton kemarin tentunya hasil sudah kita sama-sama tahu. Skor akhir adalah 2-1 untuk kemenangan dari Dewa United. Kalau dalam pertandingan saya lihat, sebetulnya penguasaan bola itu lebih dominan di PSIS ya teman-teman. Dari data statistik adalah nampak penguasaan bola di PSIS Semarang sebesar 65%. Tetapi skor akhir yang terjadi justru dari Dewa United yang bisa meraih hasil kemenangan yaitu dengan skor 2-1. Saya ucapkan selamat untuk Dewa United yang berhasil meraih kemenangan ketiga di BRI Liga 1 musim perdananya di Liga 1 ini. Dan kemudian untuk PSIS Semarang tetap semangat ya, tetap semangat untuk bisa memperbaiki terus progres dari tim ke arah positif. Karena yang saya lihat kemarin dipegang oleh caretaker coach Ahmad Rezal Octavian, ini saya lihat sebetulnya skema permainan PSIS sudah agak mendingan ya teman-teman daripada 6 laga sebelumnya di BRI Liga 1. Saya katakan tadi dominasi PSIS memegang bola adalah sebesar 65% teman-teman ya, 65% cukup besar. Yang saya lihat di sini PSIS itu sebenarnya skema atau kerjasama tim sudah nampak ya, tetapi saya lihat di posisi gelandang bertahan PSIS itu seperti ada lubang teman-teman. Di babak pertama posisi gelandang bertahan diisi oleh Guntur Triaji. Saya lihat Guntur Triaji tidak bisa maksimal ya. Pengamatan saya selama dia diturunkan sampai pekan ke-7 ini, kontribusi Guntur Triaji kurang maksimal sehingga masih sering ada lubang di posisi gelandang bertahan. Efeknya apa teman-teman? Kalau di gelandang bertahan saja sudah ada lubang, itu gelandang serang atau striker lawan dia akan langsung berhadapan dengan center back, dan itu adalah suatu hal yang tidak nyaman buat center back ya, karena seharusnya seyogianya kan serangan dari lawan itu difilter dulu oleh gelandang bertahan, baru nanti di belakangnya ada center back. Seharusnya seperti itu, tetapi dari PSIS Semarang sering sekali Guntur Triaji yang di situ dia diplot sebagai gelandang bertahan kurang bisa menjalankan fungsinya dengan baik teman-teman, sehingga petaka ini berujung gol pada menit 34 ya. Dari sisi kanan pertahanan PSIS ada serangan ya, kemudian di situ saya agak lupa tuh pemain Dewa itu siapa yang megang bola, ataukah Majid Osman atau Karim Rosi atau siapa itu ya. Kemudian karena di situ tidak ada yang memblokir, akhirnya si Jonathan Cantilanya sebetulnya gelandang serang, dia turun ke bawah ya, sehingga mengcover pemain Dewa ya, kalah perebutan bola kena Karim Rosi, dikontrol sedikit langsung disoting dan akhirnya gol teman-teman. Dan saya lihat di situ Guntur Triaji kurang sigap ya, manakala dia harusnya melihat lawan itu membawa bola dari Dewa United, harusnya Guntur Triaji langsung memblokir ya sebagai gelandang bertahan. Tetapi kenapa malah yang Jonathan Cantilana yang harus memblokir ya, sehingga saya kira akhirnya Jonathan juga nggak maksimal kerjanya ya, karena dia terlalu dalam ke belakang membantu pertahanan itu ya. Itu koreksi pertama saya, yaitu gelandang PSIS, gelandang bertahan PSIS ini kurang maksimal, masih ada lubang. Yang kedua, kenapa PSIS tetap mengalami kekalahan di pertandingan kali ini? Karena PSIS semenjak Fortes ini cedera, PSIS tidak punya goal getter yang bisa diandalkan ya, sehingga serangan-serangan yang dibangun tidak ada target man yang bisa diumpan untuk dikonversi menjadi gol teman-teman. Jadi kalau menurut saya PSIS di bursa transfer berikutnya, pertama ya, cari tadi gelandang bertahan yang mumpuni, yang bisa memfilter serangan dari lini tengah. Yang kedua, wajib mencari striker atau goal getter pelapis dari Carlos Fortes yang di atas rata-rata teman-teman ya, atau setidaknya yang berbodi juga tinggi lah.
silakan bisa diambil dari lokal nggak apa-apa, tapi yang di atas rata-rata teman-teman. Sehingga kalau PSIS ini mengalami kebuntuan atau Fortes sedang cedera, itu ada pengganti yang ya kemampuannya nggak jauh-jauh amat dari Carlos Fortes begitu teman-teman. Karena yang saya lihat ini yang di posisi striker pada pertandingan kemarin diplot di depan adalah Taisei Marukawa dan Andreas Ado. Dan Marukawa saya pikir adalah pemain yang karakter yang dia agak ke tengah ya atau ke sayap, sehingga saya lihat dia nalurinya agak ke tengah untuk menjemput bola, dan dia karakternya memberikan assist kepada striker lawan. Dengan Andreas Ado saya bisa maklum karena dia masih pemain muda atau mungkin masih memerlukan jam terbang lebih ya, sehingga bisa lebih pede dalam menghadapi lini belakang pertahanan lawan. Sehingga saya lihat lini depan PSIS juga tidak bisa diharapkan untuk bisa mengkonversi umpan-umpan menjadi sebuah gol teman-teman. Itu analisa saya dari PSIS Semarang. Lalu untuk Dewa United ini saya lihat ya sepertinya juga tidak nafsu sekali ya untuk bisa melakukan serangan kepada PSIS Semarang. Mereka sepertinya agak menunggu, tapi begitu mereka dapat bola, mereka konversi atau peralihan dari bertahan ke menyerang itu sangat baik teman-teman ya. Jadi passing kerjasama itu tampak nyaman antara Dias Angga dari lini belakang, kemudian kepada gelandang serangnya Majiat Osman, dan di umpan passing kepada Karim Rashid striker di depan itu enak sekali kerjasamanya ya. Jadi meskipun saya katakan tadi penguasaan bola lebih banyak di PSIS sebesar 65%, tetapi efektivitas dari pemainnya nampaknya Dewa United sedikit lebih unggul ya, karena mereka dapat peluang sedikit tapi bisa mengkonversi menjadi gol, karena di situ ada Karim Rashid dan Majiat Osman yang bisa lepas dalam bermain tanpa beban dan bisa nyaman teman-teman. Ya, sekali lagi selamat saya ucapkan kepada Dewa United yang ini merangsek ke posisi 10 ya, dari hasil 3 kali kemenangan. Kemudian untuk PSIS ini akan melorot ke peringkat ke 13 kalau tidak salah ya. Dan saya ucapkan selamat buat tim Dewa United. Dan untuk PSIS Semarang sebetulnya kemarin skema sudah terlihat ya, dari 6 pertandingan sebelumnya sudah agak mendingan, kerjasama pemain sudah baik, tetapi pengamatan saya masih ada lubang di gelandang bertahan dan tidak ada goal getter ya teman-teman, sehingga itu menyebabkan PSIS tidak bisa maksimal di pertandingan kemarin sore. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri menonton video saya. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman dari saya, terima kasih, see you, terima kasih.